Guru kami kesabarannya Tuhan dalam mengajar kami. Berikan kami kepintarannya Tuhan dan juga kesehatan. Hilangkanlah virus corona ini dari muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Ini jaringan atau bagaimana? Kok ada yang video, ada yang gambar cuma nama ini? Jaringannya tuh apa ini, Nak? Jangan diubah videonya, nanti teacher foto yang tidak ada video, berarti dia tidak tertib saat beribadah. Saat belajar. Oke, kunci suaranya Amel. Sekarang kita belajar di halaman 96. Coba bacakan dulu. Teacher bingung mau suruh siapa ini, nama-nama semua ini. Jaringannya atau apa ini? Coba Amel bacakan dulu 96. Sikap berdoa bermacam-macam. Yuk. Bencinya aku gangguan. Sikap berdoa bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, doa tidak dibatasi oleh sikap, keadaan, waktu, ataupun tempat. Kapan, di mana saja, dalam keadaan apa saja, kita bisa berdoa. Tuhan melihat sikap hati yang tulus dan berkenan kepadanya. Jadi, doa yang baik harus disertai dengan hati yang baik. Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah A. Doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Doa seperti ini akan mendatangkan kuasa yang besar atau Yakobus 5 ayat 16b. B. Doa yang dinaikkan dengan tulus atau Ibrani 10 ayat 22. C. Doa yang disertai kesetiaan, ketaatan, ketekunan, selalu berharap kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu berdoa kepadanya atau Lukas 18 ayat 1. D. Doa dengan kerendah hatian atau Daniel 10 ayat 12b. 4. Ya. Doa orang Kristen dalam kebaktian. Cukup situ dulu. Ya, sikap berdoa. Sikap berdoa halaman 96. Aduh, ini jaringan atau jam? Ambil aja yang kuat jaringannya. Kok cuma dia yang ada video? Yang lain yang tidak ada video ini kemana? Yang ada wajahnya aja teacher absen nanti. Yang nggak ada wajahnya macam mana ini? Nggak tahu teacher siapa ini. Ya. Perhatikan bukumu halaman 96, itu ada gambar 1. Itu sikap berdoa untuk si Samuel. Coba Samuel. Itu nomor 1 itu sikap doa seperti apa? Orang Kristen berdoa bagaimana? Samuel. Sikapnya, Nak. Yuk. Kenapa suaranya kasih? Nomor 1 gambar halaman 96. Kemana aja Samuel ini? 96. Ada gambar nomor 1. Itu sikapnya apa? Sebutkan Samuel. Yuk. Orang Kristen berdoa sikapnya seperti apa? Ayo. Lihat gambar itu. Apa yang dijelaskan gambar itu, Nak? Jaringannya ini atau apa ini? Kenapa kalian semua nggak ada videonya? Samuel? Coba Sri. Si Samuel bingung dia. Nomor 1 Sri, itu sikap doa seperti apa? Sikap itu apa yang dia lakukan dengan tubuhnya, bentuk tubuhnya itu ngapain, itu maksudnya. Yuk. Kenapa kok satu-satu yang masuk jaringan ini? Aduh. Ada benci.
Udah, mana dia Samuel? Ya, ini jaringannya atau apa ini? Bingung, teacher. Kalian yang keluar masuk video atau bagaimana? Teacher nggak tahu ini. Siapa tadi Sri? Mana Sri? Ya ampun, jaringan. Mana sih Sri? Ini masih terganggu atau gimana? Ya ampun. Ini, halo? Iya, Grace Cecil sudah ada nih. Yang lain ini nggak tahu kemana nih. Iya, teacher anggap aja semua dengar di situ ya. Biarkan aja. Coba Cecil, gambar nomor 1 itu apa, nak? Sikap doa orang Kristen seperti apa itu? Halaman 96. Sikap doanya bagaimana? Apa yang dilakukan tubuhnya di situ? Itu sikap. Coba Cecil. Dengan melipat tangan, Ya. dengan melipat tangan dan menutup. Ya. Yang nomor 2. Si Anita, walaupun tak ada videomu di situ, kamu dengar itu Anita. Yang nggak mungkin si Cecil doang yang nyampe ke sini, lalu kalian kemana semua ini? Coba Anita, gambar nomor 2, sikap berdoa agama apa itu? Ayo. Hai, atau jaringannya ya? Teacher coba keluar sebentar, siapa tahu. Agama Islam, Cer. Iya, sikapnya seperti apa? Sikapnya kayak mana? Ya, nggak ada mejanya pula. Nggak dengar, teacher. Sikap. Kalau di sini udah jelas, belum? Teacher udah di luar ini. Udah jelas, teacher. Udah jelas. Dari tadi jelasnya. Iya, lalu masalahnya orang ini kenapa kok nggak ada videonya? Jelas terus ya. Di jaringan teacher mungkin yang rusak. Kalau di jaringanku nampak semua. Iya. Gile kayaknya. Gile. Jadi bingung teacher, udah keluar nggak ada juga jaringan. Jangan keluar-keluar dari video, itu nampak itu teacher tahu tidak? Suaranya sebagian ada. Tadi buka videonya, Cak. Terganggu kita, padahal banyak yang mau diselesaikan ini.
Udah, teacher anggap aja kalian dengar, nanti bisa diputar rekamannya. Nah, perhatikan halaman 96, di situ adalah sikap doa orang Islam gambar 2. Mereka melipat tangannya, memakai kerudung, lalu berlutut. Yang ketiga, itu adalah sikap orang Buddha. Buddha juga berlutut, tangannya, kalau tangan Kristen dilipat, kalau gambar 3 Buddha, dia seperti corona. Corona itu tangannya namaste ya, dilipat, kayak tepuk tangan. Lalu gambar 4, Kristen, Katolik, berdoa berlutut. Sedangkan gambar 5 adalah Konghucu, dia atau Hindu, mereka memakai alat lilin dan juga ada yang dibakar-bakar itu dupa itu. Nah, jadi sikap doa dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Ini doa yang berkenan kepada Tuhan. Perhatikan halaman 96. Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doanya dinaikkan dengan tulus, doa disertai kesetiaan, ketaatan, ketekunan, doa dengan kerendahan hati, doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang sungguh-sungguh kuasanya besar. Yakobus 5 ayat 16b ya. Di Yakobus itu dikatakan doa itu besar kuasanya. Jadi ketika kamu berdoa ingat ada kuasa yang besar di sana ya. Ini kelas 6 ini macam mana? Nanti lihat dulu cermanto kalian ya. Jaringannya terganggu atau tidak. Masa di kelas 6 aja begini? Tadi kelas lain semua videonya ada, nggak ada yang begini. Tiba kalian videonya tidak bisa. Jadi perhatikan di situ doa yang dinaikkan dengan tulus. Tulus berdoa, Ibrani 10 ayat 22. Tulus di situ nggak usah mengharapkan yang aneh-aneh, terserah deh. Tuhan aku tulus, apa maunya Tuhan, itu tulus. Lalu disertai kesetiaan, ketaatan. Percuma kamu berdoa, Tuhan kasih aku kepintaran, kamu nggak setia belajar, nggak setia beribadah, nggak setia melakukan yang baik, nggak taat sama orang tua, nggak tekun belajar, doamu tidak akan terjawab. Jadi doa yang dijawab oleh Tuhan adalah kalau doa itu disertai dengan kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan. Ya, jadi ketika kamu berdoa harus dengan setia, harus dengan taat. Kalau tidak ada ketaatan dan ketekunan, ya doa kamu tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, ini jaringannya memang aduh terlalu sudah. Masa dari tadi hanya siapa ini? Kok ganti-ganti? Ada si Rahel, itu aja yang kelihatan dari tadi. Ada si Rivina, Gracia, yang lain tak tahu teacher kemana. Jadi doa itu yang berkenan kepada Tuhan, ingat yang satu dengan sungguh-sungguh, yang kedua tulus, yang ketiga disertai dengan perbuatan. Jadi artinya kalau kamu berdoa, sebelum kamu berdoa, belajarlah setia belajar, setia membantu orang tua, tekun belajar, tekun membantu orang tua, dan taat. Kalau kamu berdoa, kamu nggak taat sama orang tua, nggak taat sama guru, nggak taat perintah siapapun yang menyuruh kamu tidak melakukan sesuatu, itu doamu tidak dijawab, bahkan tidak jemu-jemu. Nah, yang terakhir doa dengan rendah hati, jangan sombong berdoa. Sadari kita orang berdosa, kita perlu Tuhan, itu rendah hati. Tuhan, kami orang berdosa, ampuni aku Tuhan. Di setiap dosaku aku mohon, Tuhan menolong. Itu dari doa yang berkenan kepada Tuhan. Sekarang coba baca doa orang Kristen dalam kebaktian 4. Si Gracia, baca nak. Gracia dengar, baca nak. 4. Doa orang Kristen dalam kebaktian. Karya agung keselamatan dari Tuhan Yesus membuka kemungkinan bagi manusia untuk berhubungan dengan Allah Sang Pencipta. Setelah sebelumnya manusia jatuh ke dalam dosa. Doa adalah jembatan antara Allah dan manusia yang dibangun oleh Tuhan Yesus.
Jadi, dalam ibadah atau kebaktian di gereja atau di mana saja, doa mempunyai peran penting. Doa adalah cara jemaat atau umat berkomunikasi dengan Tuhan yang dipimpin oleh pimpinan ibadah atau liturgos atau mereka yang ditunjuk untuk berdoa. Doa dalam kebaktian berdiri dari doa pembukaan atau doa penghadap Tuhan, doa pengakuan dosa, doa pemberitaan firman, atau doa memohon Roh Kudus, atau disebut doa epiklese, doa mengucap syukur, doa syafaat, doa Bapa Kami, dan doa persembahan. Semua doa ini dinaikkan umat bersama-sama dan ditunjukkan kepada Tuhan Sang Kepala Gereja. Oke, stop. Doa Bapa Kami adalah Stop. salah Nah, satu. sambung si Rahel. Doa Bapa Kami adalah salah satu doa yang penting bagi orang Kristen, karena doa itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain itu, dalam doa Bapa Kami, umat tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, karena doa ini menggunakan kata kami, bukan aku atau saya. Jadi, doa ini dinaikkan bersama-sama, bukan sekedar doa pribadi, melainkan doa komunal atau bersama. Doa Bapa Kami juga merupakan doa yang istimewa, karena di dalamnya ada pujian pembuka, permohonan, pujian penutup, dan ungkapan ketetapan hati. Doa Bapa Kami meliputi apa yang disebut sebagai ungkapan ACTS, yaitu adoration atau pujian, confession atau pengakuan dosa, Thanksgiving juga mencakup semua unsur kehidupan manusia, yaitu jasmani dan rohani. Itulah sebabnya doa Bapa Kami adalah doa yang penting dalam ibadah umat Kristen. Doa Bapa Kami selalu dinaikkan dalam ibadah umat Kristen, yaitu biasanya setelah doa syafaat. Itulah sebabnya doa Bapa Kami dianggap sebagai doa yang sempurna dan selalu diucapkan. Rado. Selain doa-doa yang telah disebutkan, yaitu doa yang dipanjatkan bersama-sama di gereja, kita pun berdoa sendiri di rumah kita masing-masing atau di mana saja. Doa ini sangat penting karena doa adalah jembatan kita untuk bertemu Tuhan. Doa adalah media komunikasi antara umat dengan Tuhan. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka kehidupan rohani umat akan menjadi kering. Itu sebabnya berdoalah setiap hari. Sambung Sri. Setelah mempelajari tentang doa, adalah berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, baik untuk diri sendiri, sesama, dan alam sekitar. Doa bagi orang lain dan bagi alam adalah wujud pelayanan kasih dan ibadah kita kepada Tuhan, karena dengan berdoa bagi orang lain kita sedang mengutamakan kepentingannya. Jadi, jangan berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Jangan lupa akan waktu untuk berdoa. Dengan berdoa, kita sedang mengarahkan kehidupan kita supaya sesuai dengan apa yang kita doakan. Berdoa untuk sesama bukan sekadar tanpa kita mengasihi sesama, melainkan juga mengarahkan kita untuk bertindak mengasihi sesama. Begitu juga terhadap alam sekitar. Ora et labora adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti berdoa dan bekerja. Jadi doa harus selaras dan sesuai dengan tindakan. Terus. Kamu saat ini sudah berada di kelas 6 dan sebentar lagi akan ujian untuk memasuki jenjang SMP. Apakah kamu sudah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kebutuhan tersebut? Bicarakanlah kebutuhan dan masalahmu kepada Tuhan. Doakanlah juga teman-temanmu yang akan ujian. Tuhan hanya sejauh doa. Selamat berdoa.
Oke. Kita sudah baca tadi doa yang berkenan kepada Tuhan itu dinaikkan dengan sungguh-sungguh halaman 96. Doa yang dinaikkan dengan tulus, doa yang disertai kesetiaan, ketaatan, dan doa dengan kerendahan hati. Itu adalah syarat doa supaya doamu itu diterima oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di apa isi doa orang Kristen. Nah, orang Kristen kalau dalam kebaktian dia ada berdoa. Kita lihat di halaman 97, doa baik kedua, doa dalam kebaktian terdiri dari doa pembukaan, doa menghadap Tuhan, doa pengakuan dosa, doa pemberitaan firman, doa memohon Roh Kudus atau disebut doa epiklese, doa pengucapan syukur, doa syafaat, dan doa Bapa kami. Ini yang teacher bilang kalian tugas kalian setiap hari itu. Di sini sudah tercakup, ada di situ doa untuk ibadah, ada doa untuk firman, ada doa ucapan syukur, ada doa Bapa kami di surga. Itu kalau kita kebaktian. Maksudnya di sini apa sih yang orang Kristen doakan ketika dia beribadah atau sedang berbakti? Jadi kalau kita beribadah setiap hari Minggu di ibadah dewasa, misalnya di HKBP siang, kita lihat di situ kan, pertama ada doa pembuka menghadap Tuhan. Ya misalnya terima kasih Tuhan kami hari ini beribadah kepada Tuhan. Itu ada doa pembuka yang dibacakan oleh yang bertugas. Lalu ada doa pengakuan dosa, kami orang berdosa Tuhan, kami menyadarinya. Lalu doa pemberitaan firman, kami akan dengarkan firman Tuhan, berkati, dan lain sebagainya. Jadi, doa-doa ini, teacher mau kalian tugasnya buat, ini tugas di buku tulis, dikumpul minggu depan. Tuliskan hanya 4 baris saja. Doa pembuka 4 baris, doa pengakuan dosa 4 baris, doa pemberitaan firman 4 baris, doa memohon Roh Kudus, atau pemberitaan firman memohon Roh Kudus itu sama atau epiklese, mengucap syukur. Jadi doanya ada berapa? 1 pembuka, yang kedua pengakuan dosa, yang ketiga doa firman, yang keempat doa ucapan syukur, yang kelima doa syafaat, dan yang terakhir doa Bapa kami bolehlah disalin, dan yang keenam doa persembahan. Jadi kalau mau berikan persembahan, berdoa, minta supaya Tuhan berkati persembahanmu itu maksudnya itu. Jadi itulah doa-doa yang dinaikkan di dalam gereja, dimanapun gerejanya, mungkin HKBP, Karismatik, Pantekosta, Protestan, semua ini ada. Mau mendengar firman, berdoa. Ya, jadi semuanya ada. Perhatikan itu, jangan nanti bingung. Apa doa orang Kristen dalam kebaktian? Bingung dia, apa itu kebaktian? Kebaktian itu artinya ketika kamu beribadah di sekolah minggu, di gereja. Jadi ketika orang berdoa, ini yang kita soroti berdoa, bukan nyanyian lagi, belum firman. Ini hanya doa. Jadi yang dapat tugas doa itu perhatikan doamu masuk di mana dia. Doa pembuka di sana ada, doa firman ada di sana. Doa pengakuan dosa ada, doa mengucap syukur ada, dan doa persembahan. Kalau dulu kelas 6 karena ada ngumpul, mereka bikin persembahan kas mereka, ya kan? Jadi ada di situ, dan sebentar kami akan membersihkan persembahan, berkati kami Tuhan itu. Nah, itu adalah doa-doa di dalam doa ibadah. Maksudnya ketika kita ibadah, doa-doa inilah yang ada di sana. Jadi yang dapat tugas ini, nanti teacher akan cek. Benarkah ketika dia berdoa ada di situ doa menghadap Tuhan, pembukaan, ada doa mengaku dosa di situ, ada doa mendengarkan firman di situ, ada doa ucapan syukur di situ, ada doa syafaat di situ. Jadi perhatikan yang berdoa ini, jangan cuma Tuhan kami mau beribadah, mau dengar firman, amin. Ya ampun, doa apa itu? Itu bukan doa. Jadi harus dicakup di sini. Ada doa persembahan, sekaligus dirangkap. Kalau doa syafaat, Tuhan berkatilah kami nanti semua anak kelas 6 akan mengikuti ibadah ini. Itu doa syafaat, udah memberkati teman-teman di kelas 6. Kalau doa syafaat lagi, Tuhan berkatilah juga bangsa kami yang sedang dilanda oleh corona ini, berikanlah tenaga medis kekuatan, berikanlah bangsa Indonesia kesehatan. Nah itu udah doa syafaat. Lalu pengakuan dosa,
Tuhan, kami menyadari kami anak-anak kelas 6 semua penuh dengan dosa, ampuni kami. Terus doa persembahan. Dan setelah nanti dengar firman, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terima. Jadi doa ini nanti harus ada untuk besok. Besok hari Kamis ya. Yang tugas doa itu cakuplah di situ. Jangan bingung kamu. Yang pertama doa pembuka. Terima kasih Tuhan. Kami semua anak-anak kelas 6 sehat, diberkati Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau beribadah, berkatilah kami. Itu pembuka. Lalu kalau untuk doa pengakuan dosa, ya Tuhan kami menyadari kami anak-anak kelas 6 sama semua orang-orang yang tidak luput dari dosa sepanjang pagi hingga malam nanti. Ampuni kami Tuhan. Lalu doa pemberitaan firman. Tuhan, dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkatilah telinga kami semua anak-anak kelas 6 agar firman yang disampaikan itu kami mengerti dan kami lakukan. Lalu doa untuk ucapan syukur. Bersyukur lagi, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesempatan untuk beribadah. Doa syafaat tadi sudah. Sekarang doa persembahan. Setelah dengar firman kami akan berikan persembahan. Dan penutup, terima kasih Tuhan Kau sudah berkati kami. Jadi langsung aja disampaikan semua doanya. Jangan berhenti-berhenti. Bisa dipahami ya yang pimpin doa itu. Jadi nanti teacher cek. Siapa yang mengikuti doa-doa ini, dialah yang nilainya tinggi. Tapi kalau cuma berdoa, Tuhan kami mau dengar firman, Tuhan kami mau menyanyi, nah itu tidak. Itu anak sekolah, anak TK bisa berdoa begitu. Kalau sudah kena kelas 6, beda doanya. Sudah lengkap ini. Ada doa pengakuan dosa, ada untuk firman, ada untuk ucapan syukur, dan ada doa persembahan, ada doa pembuka. Itu camkan itu untuk bertugas doa. Berikut doa Bapa kami adalah salah satu doa orang Kristen. Nah, doa Bapa kami. Doa yang istimewa karena di situ sudah ada pembuka, permohonan, penutup, dan ungkapan ketetapan hati. Ya, yang bahasa Inggrisnya disebut ACTS, yaitu adoration. Adoration itu pujian, confession, pengakuan dosa. Ya, thanksgiving, ucapan syukur, supplication, permohonan. Jadi kalau ditanya nanti di dalam doa Bapa kami, apa saja yang dicakup di sana? Yaitu pujian, pengakuan dosa, ucapan syukur, permohonan. Jadi maksudnya di dalam doa Bapa itu sudah lengkap. 4 di situ. 4 bagian doa. Jadi nanti ketika kamu berdoa besok untuk ibadah yang dikirim di grup, harus ada 4. Pertama itu pujian, yang kedua pengakuan dosa, ada ucapan syukur, ada permohonan, minta, ya. Yang di atas yang kita baca tadi ya pengakuan dosa, ucapan syukur sama semuanya itu. Jadi kalau itu sudah ada, nilainya sudah tinggi. Itu doa Bapa kami, ya. Jadi selalu doa itu yang ada di dalam ibadah. Ya kan, setiap kita doa kan ada. Yang terakhir, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ya, teacher anggap ini sudah selesai. Lihat halaman 98. Di situ ada ungkapan ora et labora. Bekerja sambil berdoa. Ya. Artinya, percuma kamu berdoa kalau tidak ada tindakanmu. Ya, ngapain kamu berdoa Tuhan berkati aku jadi anak pintar tapi tidak belajar, nggak akan jadi pintar. Tuhan berkati aku menjadi anak yang baik. Kalau kamu nggak belajar melakukan yang baik, nggak akan jadi anak yang baik. Itu maksud dari ora et labora. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi bisa dipahami itu. Untuk diskusi ini tidak perlu halaman 98. Bacakanlah itu, isi aja sendiri, jawab sendiri. Boleh di buku tulis, boleh di buku paket, halaman 99. Kerjakan ya, nanti buku paket minggu depan dikumpul. Apa yang kamu pahami tentang doa? Jadi menurutmu doa itu apa? Buat di situ. Bagaimana seseorang berdoa? Itu sikapnya. Ya, sikap-sikap berdoa seperti apa? Lalu apa saja yang dapat disampaikan di dalam doa? Tadi sudah dilihat di doa Bapa kami ada 4. Bahkan di atasnya tadi ada pengakuan dosa, ada apa? Nah, itu. Terus, bagaimana mengatasi rasa takut atau rasa malas saat berdoa? Kan malas sekali kalian berdoa. Bagaimana caranya untuk
Mengatasinya, tanamkan di hatimu bahwa kamu itu hidup karena Tuhan. Doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Coba kalau napasnya ditahan, sesak kamu kan, nggak enak. Jadi kamu harus bernapas, baru plong. Gitulah kehidupan rohanimu. Kalau kamu tidak berdoa, kamu sama dengan mati di hadapan Tuhan. Memang hidup bergerak setiap hari kalian, tapi mati di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau hidup di hadapan Tuhan, bernapaslah kamu. Berdoalah setiap hari. Tanamkan di hatimu, kalau aku tidak berdoa berarti aku mati di hadapan Tuhan Yesus. Memang tubuhmu hidup, kamu bergerak, tapi tak berdoa kamu mati di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik berdoa dan kamu benar-benar hidup. Tuhan lihat, wah masih hidup Samuel. Dia masih bernapas, dia masih berdoa kepadaku. Itu arti dari doa. Lalu mengapa penting untuk berdoa bagi sesama dan bagi alam? Kenapa? Itu nanti jawab sendiri. Menurutmu apa? Kenapa sih aku doain sesama? Supaya apa? Ya, di pelajaran tadi sudah dibaca. Di halaman 97. Coba lihat di situ. Doa itu adalah komunikasi antara umat dengan Tuhan. Tanpa kehidupan doa yang baik, maka kehidupan rohani akan menjadi kering. Itu sebabnya berdoalah setiap hari. Ya. Lalu di 97 bait terakhir, setelah mempelajari doa, mari kita berdoa untuk sesama, alam sekitar. Karena doa bagi orang lain dan bagi alam adalah wujud pelayanan, kasih dan ibadah kita kepada Tuhan. Wujud bentuk nyata dari pelayananmu kepada Tuhan adalah doa. Jadi kalau ditanya di situ, mengapa penting untuk berdoa bagi sesama dan bagi alam? Itu jawabannya. Jawabannya adalah karena, lihat di situ, halaman 97, wujud pelayanan kasih dan ibadah kita kepada Allah, dan kita sedang mengutamakan orang lain. Kalau salah nanti jawabannya, hati-hati kamu ya. Teacher sudah kuat di sini ngomong. Kamu tidak fokus, tidak memperhatikan. Kenapa penting berdoa bagi sesama? Itu wujud atau bentuk pelayananmu. Bagaimana kamu melayani di corona ini? Gak bisa kamu datangi dia kan? Gak bisa kamu lakukan sesuatu untuk dia. Apa? Ya dewa doa. Kamu doain semua orang sehat. Kamu doain bangsa alam Indonesia ini subur. Alam kita tidak ada bencana. Itulah wujud pelayananmu. Jadi kamu bisa melayani dengan doa. Itu bisa dipahami. Lalu sekarang kita masuk di, coba bacakan rangkumannya halaman 99, Cecilia. Rangkuman. Doa adalah wujud pelayanan orang percaya baik kepada Tuhan, diri sendiri, sesama, bahkan alam sekitar. Hal ini dikarenakan dalam doa kita memuliakan Tuhan, berdoa untuk kepentingan kita dan dunia. Itulah sebabnya doa bukan hanya bagian dari ibadah kita, melainkan ibadah itu sendiri. Iya, jadi kalau ditanya apa yang kamu pahami tentang doa, ya dari rangkuman itulah tuliskan. Doa adalah, terus bagaimana seseorang berdoa? Seseorang berdoa ya sikapnya seperti ini. Doa itu harus dinaikkan dengan sungguh-sungguh, doa itu harus dinaikkan dengan tulus, doa itu harus disertai kesetiaan dan ketaatan. Lalu apa saja yang disampaikan di dalam doa? Masuklah di, ada doa permohonan, pengakuan dosa, lalu langsung tandain bukumu itu di situ, ada doa ucapan syukur, yang 4 tadi doa Bapa kami itu, ada 4 tadi itu. Lalu yang terakhir, mengatasi rasa malas. Rasa malasnya diatasi dengan cara bagaimana? Aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Aku harus bernapas. Aku harus berdoa. Itu gampang aja. Lalu mengapa penting untuk berdoa bagi alam dan sesama dan sekitar? Tadi sudah dijawab. Kalau kamu salah lagi menjawab, keterlaluan. Teacher sudah kasih tahu. Tinggal 4 menit lagi ya. Jadi coba lihat halaman 100. Doanya, tugasnya banyak ya. Tugasnya tadi bikin doa halaman 97,
Ada doa pembuka, doa firman, dengan doa pengakuan, dengan firman, dan doa ucapan syukur. Itu buat di buku tulis. Tuliskan itu cepat-cepat. Lalu yang kedua, tugasmu adalah 99. Itu tadi, sudah teacher jelaskan 99 itu. Nanti dikumpul minggu depan ya. Lalu yang terakhir, halaman 100. Lihat halaman 100. Bacakan dulu Helsa, alternatif 1. 100. Alternatif 1, membuat doa pendek atau portofolio. Guru menugaskan siswa membuat 2 buah doa pendek yang terdiri dari 1 doa pembukaan untuk kebaktian sekolah minggu dan 1 doa untuk alam sekitar. Iya, bisalah itu doa untuk membuka sekolah minggu, mau ibadah sekolah minggu, dan doa untuk alam sekitar. Bisalah itu. Alternatif 2. Coba baca si Gipen. Mana Gipen? Suaranya. Gipen, kasih suaranya. Halaman 100, alternatif 2. Tadi mati dia, gangguan. Iya, udah. Tinggal 2 menit lagi nih. Ayo, 1 menit lagi. Udah ditunggu teacher Manto kalian. Cepat. Mana dia si Gipen? Baca nak. 1 menit lagi kita selesai. Ya. Baca. Aduh, si Gipen lama sekali. Oke, yang kedua, membuat daftar doa selama 1 minggu. Yang didoakan siswa di rumah mereka masing-masing. Apa yang kamu doakan seminggu itu? Bikinlah, udah pernah itu. Itu aja tinggal salin. Yang sudah pernah ada, salin kembali. Lalu yang ketiga, doa untuk keluarga. Kita mau selesai nak ya, teacher Manto sudah menunggu. Doa untuk keluarga. Ya, berapa paragraf itu? Doanya yang untuk keluarga itu diparap orang tua. Kumpulkanlah itu minggu depan. Untuk keluarga misalnya Tuhan berkatilah ayahku, ibuku, berikanlah rezeki dan lain-lain sebagainya. Oke? Jadi itu dikerjakan, dikumpul minggu depan. Bab 7 sudah selesai minggu depan, kita masuk di bab 8. Jangan lupa bukunya, tugas-tugasnya dikumpul. Ya, kita sudah selesai, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kami sudah selesai belajar tentang doa. Biarlah anak-anak kelas 6 mengerti bahwa doa adalah napas orang Kristen dan dia mengerti apa saja yang ada di dalam doa. Mampukan mereka bukan sekedar berdoa, tapi hidup mereka juga mulai berubah supaya doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom semua, boleh keluar. Teacher Manto sudah menunggu ya nak ya. Tertutup ya.